Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar menggunakan lab virtual, di mana biasanya kita belajar menggunakan lab yang ada di sekolah kita. Namun di perkembangan era digital, kita bisa menggunakan lab virtual sebagai pengganti lab yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian bisa install terlebih dahulu aplikasi lab virtualnya. Nah, lab virtual ini bentuknya seperti ini, namanya PET Interactive Simulation ya. Kalian buka dulu aplikasi tersebut. Nah, kemudian kalian akan setelah terbuka, kalian akan disuguhkan berbagai macam percobaan atau simulasi di berbagai mata pelajaran. Kita bisa pilih kategorinya terlebih dahulu. Untuk mata pelajaran yang dipilih, silahkan pilih ya antara matematika, biologi, kimia, kemudian psikologi dan lain sebagainya. Di sini kita akan pilih untuk lab virtual matematika. Kemudian untuk grade levelnya atau tingkat sekolahnya, kalian bisa pilih ya antara SD, SMP, SMA maupun universitas. Di sini kita akan pilih untuk yang SD terlebih dahulu atau elementary school. Nah, kalau sudah akan ditampilkan berbagai macam lab virtual untuk tingkat SD ya, terkait dengan mata pelajaran matematika. Di sini saya pilih untuk kegiatan balancing atau penyeimbangan, materi penyeimbangan. Ada beberapa pilihan, kita pilih yang paling mudah yaitu intro terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian intro kita bisa memilih untuk settingannya anak-anak. Kita bisa pilih untuk settingannya. Ya, settingannya kita bisa lihat pada jungkat-jungkit, kita bisa tentukan terlebih dahulu jarak ya, jaraknya. Jadi dari titik tengah hingga ujung itu jaraknya berapa meter, itu akan tampil di sana. Nah, kemudian kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Yang pertama, kita akan taruh nih ya, kita akan taruh beban di atas jungkat-jungkit. Yang pertama ini ada tong sampah, kemudian ada hidran dengan berat yang berbeda tentunya. Kita akan letakkan ini tong sampah di posisi 2 meter ya. Posisi 2 meter dari tengah. Kemudian di sini kita akan letakkan hidran posisi 2 meter juga dari titik tengah jungkat-jungkit. Sekarang kita akan hilangkan nih, kita akan hilangkan untuk penyangga atau pipa yang ada di bawah jungkat-jungkit ya. Yang ini kita akan hilangkan. Kita akan lakukan percobaan bagaimana jika jungkat-jungkit ini kita hilangkan penyangganya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jungkat-jungkit tertekan ke bawah ya. Jungkat-jungkit sebelah kiri tertekan ke bawah karena beban yang ditimbulkan dari tong sampah, sehingga gaya gravitasi lebih berat pada sisi jungkat-jungkit sebelah kiri ya. Itu kesimpulan yang pertama. Jadi kita simpulkan kesimpulan yang pertama, beban berat akan mempengaruhi daya tekan jungkat-jungkit atau mempengaruhi gaya gravitasi. Kemudian kita akan lakukan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, bagaimana jika tong sampah ini kita pindah pada jarak 1 meter ya dari titik tengah, meskipun beban beratnya sama. Apa yang terjadi? Yuk kita akan lihat. Yang terjadi adalah seimbang teman-teman. Jadi bukan hanya kita simpulkan untuk percobaan yang kedua, kita simpulkan bahwasanya beban berat itu bisa menjadi seimbang ya apabila jarak antara beban dengan titik tengah itu berpengaruh ya. Ketika beban berat itu berada di jarak yang lebih dekat ya, beban berat berada di jarak lebih dekat daripada
jungkat-jungkit, maka dia akan lebih ringan ya. Sedangkan jarak lebih jauh dari titik tengah, lebih jauh dari titik tengah ke beban, maka dia memiliki tekanan yang lebih tinggi. Nah, jadi kesimpulan yang pertama tadi saya akan tuliskan di sini. Kesimpulan yang pertama, beban berat mempengaruhi daya tekan atau gravitasi media ya. Kemudian yang kedua, jarak antara beban dan titik tengah mempengaruhi daya tekan dari sebuah benda ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan lab virtual ini. Semoga nantinya kalian juga bisa memanfaatkan lab virtual ini ya dengan baik, sebaik-baiknya, dan nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau sudah selesai, kalian bisa klik tombol down di sebelah kiri atas untuk kembali ke layar utama, dan silakan kalian bisa belajar dengan memilih kegiatan percobaan atau eksperimen yang lain. Nanti kalian bisa tulis di buku catatan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.